Anda masih bersama saya Paulina Jarud dan masih bersama narasumber kami ada Mas Lukman selaku PTD Kebun Raya Balikpapan. Tadi dilanjutkan Mas, tadi apa itu yang menarik? Kira apa Mbak Maulana, kira-kira apa nih? Apa ya? Tanaman yang dulu biasa di belakang rumah ya, khususnya anak-anak Balikpapan atau anak Kalimantan Timur gitu yang biasa di belakang rumahnya masuk hutan sedikit ada tanaman itu gitu yang kita mengenalkan. Apa ya? Aduh, saya kurang familiar kalau untuk orang. Kepo juga. Ya, jadi tanaman itu adalah kantung semar. Oh, kantung semar. Nah, Okay. pernah dengar? Ya, pernah. Kalau Pernah kantung lihat? semar pernah. Lihat tapi lupa jenisnya kayak ya, gimana. Betul. Jadi memang tanaman kantung semar itu sangat banyak di Kalimantan gitu ya, di Balikpapan juga. Nah, di situ makanya kita pengen melestarikan tanaman itu gitu ya, tanaman itu supaya anak-anak zaman sekarang tuh bisa ngelihat ini loh tanaman kantung semar itu ya. Kenapa sih bentuknya kayak kantung? Kenapa sih dia termasuk tanaman yang pemakan serangga gitu-gitu ya? Kenapa sih dia bisa tumbuh kemudian kok lucu ada kantung semar? Itu yang kami lagi bikin taman itu. Oh. Nah, jadi setelah ada orchidarium ini ya. Orchidarium gitu. Planningnya ke depan. Kita spill sedikit gitu. Tapi belum diresmikan. Jadi harapannya nanti jadi pusat edukasi baru juga. Jadi setelah ke orchidarium, sudah bosan lihat anggrek. Saya pengen lihat tanaman zaman dulu tadi gitu. Kantung semar tadi kayak mana sih gitu. Dulu kan di belakang rumah kita banyak, sering kita biarkan. Sekarang sudah hilang. Nah, pengen lihat bentuknya masih ada gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini ada sekitar 20 jenis nanti insya Allah. 20 jenis dari kantung semar tadi gitu. 20 jenis ya? Ya, jadi cukup variatif dan nanti hampir sama kayak orchidarium. Jadi ada edukasinya gitu ya. Jadi artinya juga berarti ke depan ini nggak cuma anggrek, nggak cuma kantung semar, berarti betul. masih ada flora-flora lain yang akan dijadikan taman juga. Taman betul. Tapi memang basicnya semua kebun raya di Indonesia itu punya tema, Mbak, punya tema. Jadi semua kebun raya di Indonesia itu punya temanya berbeda-beda. Khusus di kebun raya Balikpapan ini kita lebih ke tanaman kayu sebetulnya. Jadi tanaman-tanaman kayu yang ada di Indonesia itu rata-rata ada di kebun raya. Jadi kayak ulin, meranti, bangkirai, keruing gitu yang banggeris. Jadi beberapa orang yang lihat sudah jadi kayunya gitu ya, sudah beli untuk pintu, untuk kusen, pengen lihat tanamannya itu ada semua di kebun raya. Jadi semua tanaman kayu sampai tanaman tadi ya yang berbasis kayu lah, ibaratnya kayak gitar ya. Gitar itu kan asal mulanya dari kayu hitam, ebony namanya. Nah, itu ada juga di kebun raya. Ini kalau pemirsa belum tahu nih, kalau kayu ulin salah satu kayu terkuat juga ya di. Ya, betul. Ya. Dan itu bisa lihat di kebun raya. Nah, di kebun raya alhamdulillah ada salah satu ulin yang usianya hampir 200 tahun gitu ya. 200 tahun. Nah, betul. Jadi itu bisa tahu 200 tahun itu dari mana tuh? Dari KTP bukan. Enggak ya. Jadi kalau secara ilmiah kan tanaman ulin itu kan punya pertumbuhan. Nah, itu kan 0,5 cm diameternya per tahun gitu. Jadi kelihatan saja kita ngelihatnya dari lingkar pohonnya tadi. Gitu. Jadi bukan berarti kita dari 200 tahun dari mana ya, dari KTP-nya atau gimana. Jadi belum lahir. Memang pohon semakin besar gitu kan, ya pasti diameternya semakin besar juga. Nah, tinggal dihitung saja, tinggal dibagikan. Kan ada jurnal-jurnal internasional bahwa bangkirai itu pertumbuhannya sekian. Makanya kita bisa katakan 200 tahun dari ukuran diameter tadi gitu. Itu paling tua yang ulin tadi itu ya, 200 tahun itu ya. Karena memang kalau kita ngomongin ulin paling tua kan ya kita tahu beberapa banyak deforestasi terhadap ulin gitu ya. Jadi sangat sulit sekali untuk mendapatkan ulin yang usianya tinggi tadi ya. Tapi kalau di Kalimantan tuh yang paling tua memang ada di Taman Nasional Kutai di Sangkima namanya, itu ada ulin yang sampai 1000 tahun. Jadi kalau waktu kami ke sana itu dia harus bisa berpelukan tuh 15 orang. Sangat besar itu. Nah, itu yang salah satunya yang
belum sebelum bicara gitu ya. Itu untungnya sekarang ada di kebun raya ya. Kalau Nah, ada di betul. luar kan mungkin sudah ditebang ya, sudah Nah, dijadikan kalau sudah ini kayu-kayu untuk betul. bangun rumah sepertinya begitu. Karena ulin tadi dianggap orang kan dijuluki sebagai kayu besi ya. Iya, iya. Mau ditaruh di air, ditanam di air gitu ya, itu juga tambah kuat. Mau dijadikan kena matahari itu juga tetap kuat kan gitu. Dan itu terbukti ya di beberapa rumah di pesisir itu rata-rata pakai ulin kan. Iya, iya. Ulin atau kalau rumahnya mungkin beberapa pakai kayu kelapa gitu ya. Tapi pasti dasarnya pasti pakai ulin. Tapi itu di Kalimantan aja. Ya betul. Kalau di luar tidak ada. Kecuali kayunya dari Ya, Kalimantan. Tapi kalau untuk KRB sendiri Mas, selain tadi beberapa fasilitas, apa aja sih yang ada di sana fasilitas-fasilitas lain yang mungkin bisa dinikmati pengunjung nih, yang menarik? Mungkin ada dari selain gazebo ya, ada apa Ya. lagi mungkin taman teater kah atau Ya, waduk betul. mungkin, siapa tahu ada juga. Ya. Jadi memang kalau kebun raya kita khususkan konservasi gitu ya, penelitian itu memang sudah fungsi utama kami Iya, gitu. iya. Tetapi untuk menarik daya pengunjung tadi, jadi kan tidak bisa juga berupa hutan aja gitu ya dihadirkan gitu. Jadi harus ada beberapa sesuatu yang menarik gitu ya. Jadi di kebun raya juga alhamdulillah ada 3 danau gitu ya. Kalau kami nyebutnya namanya embung. Nah di situ juga ya banyak spot-spot bengong lah di situ. Dan Jadi lagi-lagi anak-anak yang mau zaman- melamun ya. Anak-anak zaman sekarang lagi penat dengan pekerjaan dan segala macam bisa di situ. Kemudian kami juga ada area camping gitu ya, yang bisa sampai 200 tenda gitu. Jadi untuk skala besar juga ada, untuk biasanya anak pramuka gitu ya, perjusa atau persami gitu ya. Ada juga yang campingnya di tepi danau juga gitu. Jadi memang yang suka dengan camping alam gitu, yang Iya. maksudnya dengan alam tuh bukan glamping ya. Kalau di kebun raya tidak ada glamping Mas, Mbak. Jadi lebih ke camping tapi campingnya nature, yang lebih ke alam. Oke. Yang toiletnya jauh gitu. Pokoknya siap menderita lah ya. betul. Yang listriknya nggak ada gitu. Jadi memang bagi penantang petualangan itu Iya, senang yang gitu. suka adventure Tapi ya. kalau yang glamping mungkin kami belum menyediakan karena berbeda segmen gitu ya. Kalau yang glamping kan lebih ke pantai gitu ya. Kami punya identitas sendiri gitu ya. Nah kemudian beberapa fasilitas lain tuh kami ada taman bermain untuk anak juga gitu ya. Jadi ada 4 taman bermain. Jadi ketika mama bapaknya senang di kebun raya, kan biasa anaknya harus senang juga tuh. Jadi kalau supaya senang kita kasih taman bermain tadi gitu ya. Dan area-area yang bisa membuat area berkumpul itu juga menyenangkan. Jadi kayak gathering gitu kan. Biasanya butuh sebuah venue atau itu kita punya amphitheater sampai 1.000 orang juga gitu ya. Kayak pertunjukan gitu, kayak velodrome gitu. Jadi beberapa spot tadi yang biasa dipakai perusahaan untuk gathering, untuk untuk pertemuan khusus yang lebih ke alam gitu. Jadi memang kita multi segmen itu, dari anak-anak juga, dari remaja yang suka bengong tadi. Kita hadirkan juga taman-taman yang estetika tadi, lebih ke estetik. Kemudian bapak mamanya yang suka tanaman, anaknya juga suka bermain, yang suka berpetualangan dia juga bisa camping juga gitu. Tapi kalau di total berapa banyak sih fasilitasnya saat ini yang sudah ada? Ya banyak. Banyak sudah ya, Jadi lebih dari kebun 20. raya lebih. Lebih dari 20. Karena memang tersebar kan Mbak. Kita kan kebun raya ini Kalau luasnya kebun raya sendiri berapa? 309,22 hektar gitu. Tetapi memang area Dan itu masih belum ada yang tapi belum dikembangkan. terbangun semua juga gitu. Karena ya kalau berani membangun kan berani memelihara juga. Iya, Jadi iya, kita betul sekali. harus bisa mengukur kemampuan juga. Jadi sementara kami baru 100 hektaran. Dari 300 itu baru 100 ya yang sudah gitu. dipakai. Dan memang juga tidak semua kita buka gitu, karena untuk supaya terjaganya ekosistem juga gitu. Nah, rencana ke depan untuk pengembangan kebun raya ini apa? Sisa 200 hektar lagi itu mau diapain itu? Sudah ada planning jangka panjang kah? Nah, kalau jangka panjang, wah ini kita spill lagi nih.
Oke, nggak apa-apa nih kita main spill. Kita spill lagi nanti ini requestnya dari kepala dinas juga gitu. Beliau ini kan suka lari ya. Oke. Suka lari, kemudian beliau mengide, Mas Topan bikinkan jogging track yang 8 kilo, yang 10 kilo, yang 12 kilo gitu. Tetapi jogging tracknya itu melalui pohon-pohon besar gitu. Jadi kita nanti kalau bahasa sekarang itu mungkin kalau di kota kan fun run ya. Kalau kita nanti trail run, jadi lebih ke lari hutan gitu. Jadi sekarang beberapa lagi kami masih 1,5 hektar lah. Jadi insya Allah Untuk di bulan aspal Juni. berarti ya, di aspal. Enggak, Di situ. tanah yang padat. Nanti. Tanah aja. Kalau aspal nanti kurang alami dia kan, kurang namanya juga trail run gitu kan. Jadi sepatunya juga khusus, kemudian pencinta ini. Mungkin kalau sekarang ada yang pencinta yang biasa blusukan gitu loh. Ya biasa insya Allah nanti kami punya wadahnya gitu. Dan itu juga bisa juga untuk sepeda gunung nanti area tadi. Nah itu yang di request sama kepala dinas, insya Allah di Juni kita launching. Oh, sudah dibangun dong ya? Maksudnya tinggal di launching aja nih. Ini dipancing-pancing untuk di spill. Jadi yang di spill itu saya pikir masih dalam perencanaan, tapi sudah ada progresnya ya. Kami pengen yang betul-betul nanti terjadi gitu, nggak hanya baru keinginan baru belum jalan. Sama seperti Kantong Semar itu sudah separuh jalan kita. Jadi tinggal yang pasti di tahun ini launchingnya dua-duanya tadi. Insya Allah di tahun ini dan beberapa yang lain nanti pastinya. Karena harapannya di tahun ini Kebun Raya ini kan sudah 20 tahun lahir di Balikpapan gitu ya. Jadi pengen sesuatu yang nanti yang benar-benar Kebun Raya ini berarti bagi masyarakat Balikpapan gitu. Jadi harus tahun ini harus dikejar itu. Jadi ada target tiap tahun yang ingin dicapai ya. Pokoknya harus memenuhi 300 hektar itu, nggak boleh ada yang tersisa. Nah kalau kunjungan sendiri Mas Lukman di Kebun Raya setiap tahun tuh ada progres berapa? Mungkin dari sejak ini diresmikan 2014 kalau nggak salah ya? Iya 2014. Nah itu sejak sampai sekarang 2024 itu progresnya tingkat pengunjung itu sudah sampai di berapa banyak gitu? Iya, jadi pengunjung itu juga jelas kan pasti bertahap naik ya, karena kan kita promosi terus dan segala macam. Kemarin kita juga sampai angka 65.000 sampai 70.000 di setahun gitu ya. Di 2024 kemarin di ya? 2023, 2024. Nah, cuma memang di 2024 tuh sedikit kaget mungkin masyarakat Balikpapan gitu ya, karena memang diterapkan retribusi gitu. Jadi agak kaget ya. Sekarang masuknya 15.000. Oke, 15.000. Kalau dulu memang pemerintah Balikpapan konsennya kan semua kawasan edukasi dan lingkungan itu gratis gitu ya. Tetapi kan semakin berkembangnya zaman kita kan butuh pemeliharaan, konsistensi juga. Kemudian harapannya itu kepada kepedulian. Jadi kalau mereka membayar, mereka juga peduli terhadap dia membayar tadi gitu. Jadi kalau kita kasih gratis kadang sembarangan gitu. Nah itu yang mungkin sedikit kaget kemarin di tahun 2024 kita mengalami penurunan juga gitu sedikit. Tapi di tahun 2025 kami berbenah dengan menciptakan beberapa spot-spot baru tadi, Orchidarium. Jadi yang mereka yang biasa gratis mau membayar asalkan ada yang dituju. Nah itu ya makanya ada yang dituju itu harus kuat kami gitu. Jadi dengan membayar 15.000 saya bisa ke Orchidarium kan. Itu termasuk murah 15.000 untuk masuk kawasan. Kalau di Kebun Raya Bogor berapa sih? Bisa 25.000 gitu. Berarti sama aja dong ya, tidak ada yang gratis gitu ya masuk ke Kebun Raya gitu ya. Itu masih murah nih dikasih ini. Kalau masuk kawasan apalagi yang kawasan yang terjaga ya, kawasan hutan yang terjaga juga. Ya cukup inilah, kita parkir aja 5.000 gitu. Jadi kalau di Kebun Raya itu gratis parkir, gratis toilet juga. Iya, cuma bayar 15.000. Dan gratis pemandu juga kalau dia berkelompok. Jadi sebetulnya sih nggak rugi lah untuk orang Balikpapan datang tuh dengan 15.000 tuh masih bisa lah ya. Dari 65.000 tuh paling banyak Kalimantan Timur, Balikpapan maksudnya, atau campuran dengan dari luar kota juga? Campuran juga, jadi ketika campuran tadi terjadi ketika season-season khusus gitu kayak
libur Libur, Lebaran, libur Nataru, itu kan orang-orang dari Iya. Kalsel, Itu banyak juga dari ya kalau yang kesini. libur-libur gitu ya. Iya, karena dia, Ternyata bukan ke pantai aja tapi ke nah KRB betul, jadi juga. ketika pantai itu dia sudah, kan cari tempat lain Iya, tuh, iya. gitu kan. Kadang dia nginep juga di sini, di Balikpapan gitu. Dan tapi memang terbanyaknya dari jumlah kunjungan itu adalah kunjungan terjadwal edukasi. Jadi kayak langsung rombongan Oh gathering, iya. langsung rombongan edukasi dari SMP, SMA gitu, Mbak. Jadi yang paling banyak karena langsung 500, langsung 1000 gitu kan dia. Targetnya tahun ini berapa banyak Nah, kalau kami pengunjungnya? sekarang di target tadi nominal rupiah. Jadi Bukan target pengunjungnya bukan ya? pengunjungnya karena Berapa nominal karena sudah rupiahnya? masuk, Saingan sudah sama masuk anu ya? ini. Sama Manggar ya? Kontribusi. Cuma kalau Manggar kan nggak bisa dilawan kan dia Iya, dari iya. puluhan tahun kan dia Iya, sudah ini. Ya, jadi kita di target per tahun itu kalau tahun 2024 tuh 200 juta gitu kan. Dan itu tercapai di 2024. Alhamdulillah di 2024 tuh dari targetnya Pemkot 200 juta itu kami 350-an. Oke. Jadi hampir Tahun ini naik 150%. berarti ya? Nah, imbasnya sukses itu ditambahin lagi. Pasti. Tapi alhamdulillah berimbang gitu. Jadi Iya. pengunjung banyak datang, retribusi juga anggaran dana juga kencang. Alhamdulillahnya. Jadi alhamdulillah tahun ini juga anggaran juga kami cukup untuk ngebangun yang baru-baru gitu. Nah, kalau sebagai pribadi dari Mas Lukman selaku Kepala OPTD, apa yang paling diinginkan untuk diadakan? Maksudnya disediakan untuk dilengkapi di KRB sendiri. Fasilitas apa sih yang pengen Mas Lukman bangun ke depan? Iya. Kalau tadi kan keinginan dari Kepala Dinas ya. Nah, kalau ini keinginan dari Mas Lukman nih apa nih? Ya, karena saya basisnya fungsinya kebun raya utama itu adalah konservasi ya. Pendidikan, penelitian. Jadi yang area-area itu terbangunnya harus memenuhi unsur itu gitu ya. Jadi kayak memunculkan orchidarium baru. Itu mimpi saya gitu. Jadi yang tadi ada orchidarium sudah, nanti kantong semar, nanti saya ngebangun lagi. Oh, saya spill lagi nih. Saya mau buat taman arase namanya, tanaman keladi. Jadi keladi aroid lah. Aroid itu nanti ada juga di kebun raya. Jadi semua keladi. Nah, itu. Berarti mengembangkan lagi taman-taman yang itu jadi mimpi besar. Mimpi besar. Jadi orang itu bisa menikmati dan dia juga bisa mengagumi tadi ya. Oh, berarti ciptaan Tuhan kita nih luar biasa gitu dari segi tanaman gitu ya. Jadi tanaman satu dengan tanaman yang lain itu kan pasti beda corak daunnya dan segala macam. Dan apalagi spesiesnya tadi, jadi kita hadirkan spesies yang berbeda, mereka kan senang. Dan itu menjadikan kebun raya punya tema khusus gitu. Jadi kalau aku mau cari anggrek spesies di mana? Oh, kebun raya. Aku mau cari kantong semar yang di kebun raya gitu. Jadi bukan hanya kebun raya cantik saja gitu, bukan hanya kebun raya tempat spot foto saja. Kalau spot foto atau itu kan bisa hilang aja gitu. Tapi kalau konservasi gitu kan lebih kuat gitu. Dan di Kaltim jarang ya. Jarang ada tempat wisata yang berbasis konservasi tadi, dan kami akan tetap membuat plusnya di situ. Pertanyaan terakhir Mas Lukman, apa yang paling diinginkan untuk dukungan dari luar sendiri kalau dari KRB? Mungkin apa yang ingin disampaikan ke masyarakat? Bentuk dukungan apa sih yang bisa diberikan gitu untuk KRB sendiri? Ya, kalau untuk mungkin dukungan dari pihak-pihak lain, kami selalu membuka tangan ya, melebarkan tangan untuk kerjasama. Baik di bidang penelitian gitu ya, dari universitas, dari pendidikan, dari CSR-nya perusahaan gitu ya. Kita kerjasama aja, nanti kita bikin apa. Jangan takut dengan idenya apa, karena kami punya ide itu banyak gitu. Sudah ada nih. Tinggal kita mengerjasamakan. Jadi karena memang bentuk kerjasama tadi bisa menguntungkan sesama pihak tadi. Misalkan dari universitas dia dapat pembelajaran baru, kami dapat juga untuk bantuan tadi mengidentifikasi baru. Nah, kemudian untuk masyarakat tadi ya turut berbanggalah dengan kebun raya satu-satunya di Kalimantan Timur gitu ya. Dan kebun raya itu cukup dekat ya, maksudnya memang sih jauh ya 20 kilo, tetapi
untuk kategori kota gitu itu sangat dekat gitu. Betul, Hutan betul. itu nggak terlalu jauh. Jadi ya 15 menit lah ya. 15 menit aja gitu dibanding yang mungkin kalau kita beberapa harus menempuh ribuan kilo lagi untuk Betul. menemukan hutan. Dan Balikpapan sangat konsen terhadap hutan lindungnya gitu dengan kebun rayanya, dan tidak semua kota punya kebun raya dan mau menghidupi kebun raya. Iya, betul. Karena harus berbangga ini. harus berbangga. Jadi nggak semua kota soalnya nambah-nambahin anggaran aja gitu. Nggak usah aja gitu. Jadi ya itu dukungannya, kalau masyarakat sering berkunjung, kami sering dikritik, kami sering juga mereka mendapat edukasi, kami kan senang juga. Kami juga nanti akan mawas diri, kemudian kami juga akan ya maunya gimana gitu kan. Jadi lebih ke dukungan itu saja gitu ya. Jadi dukungan tuh banyak hal gitu, dari yang memerhatikan, mengunjungi, bekerja sama juga bisa, nambahin anggaran bisa juga gitu ya. Betul sekali. Jadi Itu yang paling apapun. dibutuhkan sebetulnya. Karena kalau untuk membangun fasilitas pastinya anggaran dibutuhkan. Ya, yang penting komitmen sebenarnya. Tapi alhamdulillah Balikpapan dengan 20 tahun berdiri kebun raya itu sudah sangat berkomitmen, Mbak. Karena di beberapa kebun raya di kota lain itu kolaps gitu ya. Karena rasionalisasi dan segala macam, wali kota baru gitu, nggak terlalu. Tapi kalau di Balikpapan alhamdulillah 20 tahun kita sudah Terus berdiri berkembang. ya. Dengan buktinya ini yang Taman Orchidarium ini Ya, betul. artinya ada penambahan fasilitas dan pengembangan yang terus akan dilakukan ke depan. Siap. Terima kasih banyak Mas Lukman waktunya pagi hari sama-sama, ini di Mbak Sapa Pauline. Kaltim. Sukses selalu untuk Kebun Raya Ya, Balikpapan sama-sama. ke depannya. Dan kita ketemu lagi ya dengan ke depan fasilitas-fasilitas apa aja yang lebih menarik di Kebun Raya ini. Dan saudara, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami di Sapa Kaltim. Pada episode kali ini kami akan kembali lagi dengan episode-episode yang lebih menarik selanjutnya. Saya Paulina Jaru pamit undur diri, sampai jumpa.